yang mereka ceritain kan saya belum ada pengalaman yang ke sana-sana ya. Jadi subscribe to my channel and also press this bell icon. Oke, selamat apa ini? Selamat sore menjelang malam. Ya. Oke, kembali lagi masih bareng dengan Victory Channel. Kali ini kita akan ngebahas banyak banget. Kebetulan saya kedatangan tamu yang cantik jelita. Lala. Miss Supranasional. Yaitu Miss Jihan ya. Itu dari mana Jihan? Kenalin dirimu dulu dong, Say. Oke, nama saya Jihan Jayadi. Bisa dipanggil Jihan. Saya asli Sumbawa, stay di Mataram. Stay di Mataram. Nah, ini sebenarnya tentang kita ngebahasnya soal LGBT, tentang kehidupan malam, kehidupan waria, gay dan juga homoseksual yang saat ini sedang berkembang banyak di masyarakat. Benar nggak sih? Benar banget. Katanya orang bilang itu nggak dilahirkan tapi netas aja gitu ya. Iya. Itu yang bikin saya heran. Heran kenapa? Ini saya termasuk kok kita nggak punya rahim tapi ada aja nongol. Makin gitu. banyak gitu ya, Iya, kan bahkan makanya. sejak kecil pun itu kelihatan udah pada mondek. Iya, makanya heran apalagi sekarang. Dulu kan kita kalau teman-teman saya masih dia kayak sembunyi-sembunyi gitu, udah berani mereka terbuka, dan sekarang kayak ya udah deh biasa aja, mereka aku gitu. Jadi kayak di tempat umum ya udah terserah mereka So gitu. they already open lah, mereka udah Yes. terbuka dengan masyarakat. Inilah Oke, karena perkembangan zaman dulu kan nggak seperti itu. Yes. Ya kan. Nah, satu hal nih aku mau tanya nih, karena menurut banyak orang nih gay atau waria itu sebenarnya kamu udah rasakan itu sejak dari umur berapa? Ada something different in you, itu sebenarnya kamu rasakan itu sejak umur berapa? Oke. Kamu ada merasa diri kamu itu berbeda. Kita santai aja ya nih ya. Oke. Untuk gay-nya saya nggak tahu kehidupan gay itu kayak gimana, bawaannya kayak gimana. Jadi saya udah cenderung ke feminim di Umur berapa? sekolah dasar. Jadi udah kecil dari orok mungkin ya. Jadi Enggak, diceritain nggak sih sama orang tuamu kalau emang dari dulu kamu itu sukanya gitu iya, gitu. iya, sering. Jadi dulu saya itu waktu SD sering coba-coba rock kakak saya yang masih SMP kayak gitu kan. Jadi saya coba-coba. Kenapa sih aku suka yang kayak berawal dari rock sih pertama. Berawal dari rock dan kalau masalah pergaulan waktu kecil wajar-wajar aja. Saya olahraga, main bola juga. Pokoknya sewajarnya lelaki yang saya lakukan. Nggak ada yang kalau untuk main-main BRB itu nggak ada. Makanya ya udah deh. Apakah itu karena pengaruh dari kakak perempuan atau saudara perempuan? Kamu disuruh-suruh, ayo kamu gini, ataukah itu memang dari dari hati kamu memang kepingin gitu, atau karena kebiasaan terpengaruh? Ini dari hati saya, nggak ada sama kakak atau saudara, teman atau teman nggak ada. Malahan dulu saya benci yang namanya LGBT. Benci Kenapa? banget. Waktu saya kan dulu pernah jadi remaja masjid kayak gitu. Jadi setiap hari, jadi setiap hari saya dengar tentang Islam yang seperti ini nggak boleh, seperti itu nggak boleh, termasuk yang saya lakukan sekarang ini ya. Jadi sempat aduh jijik deh lihat. Pokoknya kalau lihat orang-orang yang seperti itu benci banget. Tapi terus kemudian kan kamu benci melihat hal itu. Ya. Sementara kamu sendiri bergumul atau punya problem dengan struggle dengan homosexuality. So bagaimana? Oke. Jadi kalau saya mikir terus, tahu-taunya saya punya keluarga yang ya udah deh mungkin ini udah
Lu jangan grogi dong, Wah. Jadi saya punya saudara ibu saya itu seperti saya sampai kalau kita keluarga dari mama keluarga ya. dari mama, dari mama ya. Ya. Jadi sampai kalau kita panggil dia itu harus mama. Gitu. Oke. So buat pemirsa atau semua kalian semua kalau mau ada komentar boleh silakan komentar di channel ini ya kan. Terus kemudian apa pendapat kalian, boleh kalian mau mencaci maki boleh juga ya, boleh, karena ini bebas, adalah bebas sekali karena ini adalah buat kita semua belajar. Kita nggak boleh ngejudge orang someone, tapi kita semua di sini kita sama-sama belajar untuk mengerti mereka itu mempunyai struggle atau pergumulan seperti ini loh. It's not so easy to be a person like you, right? Jadi kembali lagi ke topik ya. Setelah waktu kamu SD itu, kan, bagaimana orang tua kamu khususnya ibu ya, ketika tahu anaknya so feminine, seperti girly ya, padahal kamu cowok gitu. Terus apakah kamu dimarahi atau gimana? Mungkin orang tua saya, terutama ibu saya atau bapak saya itu udah lebih tahu daripada saya yang udah kok saya lebih ke feminim sih. Mungkin ibu bapak saya atau kakak keluarga saya itu udah lebih tahu, ini anak udah netes gitu ya, kayak ada feminimnya, kayak ada bibitnya, maksudnya belum kayak netes sih, agak perempuan kayak gitu. Jadi saya tuh belum tahu hal-hal yang kayak gitu. Jadi jadi orang tua saya itu kayaknya udah lebih tahu dari saya sendiri ya. Jadi ya udah fine aja gitu, karena dia udah lebih tahu dari saudaranya dia sendiri juga. Jadi udah punya pengalaman dari keluarga lah. Jadi ya udah terima apa. Jadi seperti itu udah bukanlah hal yang hal yang aneh lagi. Bukan hal yang aneh lagi. Dari saya jadi kalau di depan orang, ya kalau di luar rumah saya make up, saya dandan. Itu sejak SD? Enggak. Sebelum nah, aku mau tanya ini, pertama kali ini, sorry, it's a very private question. Kamu boleh nggak ngejawab if you don't, kalau kamu nggak ngerasa comfortable. Ya, jadi aku mau tanya, pertama kali dirimu ketika itu mohon maaf ya, melakukan hubungan atau pecah perawan boleh dikata, itu ketika umur berapa? Umur berapa ya? Waktu SD atau waktu SMP? Saya nggak tahu umur berapa. Jadi SMP kayaknya, nggak tahu umur berapa, kelas berapa. Terus? Jadi karena udah ada ketertarikan. Sorry. Ketertarikan itu dengan sesama jenis sejak umur berapa? Mulai umur berapa? Karena sebenarnya kita sudah SD, sebenarnya kita udah pada suka ya kan. Anak kelas 6 aja sudah mulai lirik nih, kayaknya suka dengan ini. Nah, waktu SD itu kamu udah mulai ngerasa nggak sih suka sama cowok? Udah ngerasa. Udah ngerasa cuman cewek? Udah ngerasa cuman nggak berani. Tapi belum pikiran belum kesana, belum sampai yang hal-hal yang begitu. Cuman cinta-cinta monyet gitu ya. Bukan cinta sih, cuman sekedar suka dengan body yang kenapa aku lebih tertarik sama lebih suka lihat cowok daripada cewek gitu, tapi bukan yang kepikiran yang berlebihan yang sampai ke hal yang seksual. Mungkin karena pada waktu itu mungkin masih belum akil balik kali ya, belum tahu hal kayak gitu. Cuman kamu tertarik aja, kok cowok ini keren banget. Iya, gitu. Kok teman ganteng sih, yang kayak cuman sekedar itu doang. Boleh disebutin inisialnya nggak sih, tahunmu yang kamu suka? Inisialnya doang. Aku SD. Teman SD. Inisialnya, kalau boleh disebutin nama boleh. Ini masih hubungan keluarga sih juga sama dia. OMG, masa sih? Jangan. Terus kemudian very fun ya. Sorry, aku agak sedikit batuk. Terus kemudian aku mau tanya lagi nih, kan
Jadi waktu SMP, ya kan? Nah, mulainya itu gimana? Kok bisa kamu itu berani loh ya? Berani, wow. SMP itu sekitaran umur belasan, maksudnya di bawah umur 14 tahun sebenarnya. Sekitar umur 10 tahun loh SMP. Nah, jadi gini, mungkin kalau 11 tahun. SD kita masih dicari-cari sama ibu. Ya, kita ngaji lah, kerjain PR lah, apalah. Jadi kalau soal SMP itu saya lebih banyak di luar daripada di rumah. Nah, SMP kebanyakan di luar. Ya, kebanyakan di luar. Karena kan waktu kamu tadi cerita kamu ikut remaja masjid. Ya. Kenapa ikut remaja masjid waktu itu? Ikut remaja masjid karena saya suka nyanyi. Saya suka nyanyi, terus saya lebih ke, karena saya belum tahu dunia luar yang seperti saya itu seperti apa. Ya udah lah ya. Ya, jadi karena kita masih di kampung ya, jadi kita Kebudayaan di sana. dengarnya masjid, sekolah, pergi ngaji. Jadi ya udah. Jadi karena saya suka nyanyi, jadi saat ada kayak acara-acara keagamaan kayak Isra Miraj, kayak gitu, Maulid Nabi, jadi kita dilibatkan. Jadi kayak kita nyanyi vokal grup nasyid, ada nasyid grup vokal. Ya, terus? Nah, jadi dari situ udah jadi diangkat jadi remaja masjid kayak gitu. Nah, terus sering maksud saya akhirnya sampai kamu mulai berkenalan dengan seseorang, bagaimana kamu prosesnya sehingga kamu ibaratnya melakukan tanda kutip itu. Nah, di luar dari masjid ya. Nah, jadi SMP apa SMA sih? Kayaknya SMA deh, kelas 1 SMA waktu itu. Karena remaja masjid itu saya SMP. SMP. Nah, jadi SMA itu lebih banyak waktunya saya bergaul sama teman-teman saya. Jadi pada nongkrong gitu ya, bercanda-bercanda. Nah, dari situ saya banyak tahu tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi teman-teman kamu ini, boleh aku tanya nggak sih, teman-teman yang sama yang kayak punya G seperti itu, atau teman-teman yang umum? Teman-teman Sesama lah. Oke, terus? Kayak gitu. Jadi yang mereka ceritain, kan saya belum ada pengalaman yang kesana-sana ya. Jadi saya cuma dapat cerita dari mereka ya, begini mereka pacaran begitu. Jadi semua yang kan kalau teman-teman saya itu kalau cerita itu ya udah apa yang mereka lakukan, nggak ada yang disebut ya? Masih di Sumbawa. Ada tempatnya gitu, ada tempat nongkrong nggak sih khusus untuk orang-orang kayak gitu di Sumbawa? Nggak ada. Jadi kita kalau ya jadi kita kalau di kampung tuh kalau udah main ke rumah temen, ya udah pada kumpul di rumah siapa kayak gitu, kayak kita makan bareng atau apa. Nah, jadi saya dengar cerita dari mereka, saya tahu hal-hal yang kayak gitu juga dari mereka. Terus walaupun nggak lihat langsung, cuman kayaknya seru, menarik ceritanya. Itu yang bikin saya penasaran. Tapi lah untuk yang melakukan kesana itu saya lama. Itu kamu kenal gimana ceritanya? Itu kamu lakukan sama pacar atau kamu di abuse? Pernah nggak ngalami abuse maksud saya pelecehan seksual? Ada orang yang memaksa kamu. Terus dan pada waktu itu ada 3 pertanyaan ya tadi. Pada waktu itu kamu sudah dandan apa enggak? Rambutmu udah panjang gini apa enggak waktu itu? Enggak. Jadi kamu masih laki lah ya? Masih laki, cuman nggak tahu sih bukan teman sih itu. Jadi saya juga nggak tahu, lupa awal kenal sama orang ini. Lu itu lupa tapi inget rasa gitu ya? Kalau itu mah nggak bisa lupa tapi inget rasa gitu ya kan? Jadi ini. Jadi pernah saya tanya, kok tahu saya? Dia bilang, aku pernah ke rumahmu. Dia bilang kayak gitu. Dia ngondek nggak sih, Say? Enggak, ini bapak. Bapak maksudnya.
pada waktu itu kamu masih berondong umur belasan tahun, terus kamu kenal sama bapak-bapak dan finally di mana kamu ngelakuin? Jadi tiba-tiba dia telepon saya, disuruh ke rumahnya. Oh, di rumahnya dia? Iya, Dia udah punya istri? Di rumahnya dia. Dia udah punya istri belum? Dia udah punya istri, udah punya anak. Cuman OMG. waktu itu istrinya kayaknya di Arab deh. Waktu itu di Arab. Nah, jadi kayak dia buka bengkel kayak gitu. Jadi saya disuruh ajak main-main ke bengkelnya malam-malam. Disuruh malam-malam ke sana. Dia diajak. Kalau nggak saya kita minum deh waktu itu. Minum. Kita minum, kita bercanda. Dan diajak nginap di rumahnya. Nah, kebetulan waktu itu saya kan nggak bawa motor ya, jadi dia juga kayaknya karena udah niat ke sana, jadi berat dia ngantar saya dan disuruh saya nginap di rumah. Mungkin dia udah punya niatan dari awal. Iya, kayak. Jadi sedikit mabok, lupa deh. Nah, waktu itu kamu, maaf ya, itu posisinya di atas atau di bawah? Aduh, di atas di bawah ya. Jadi waktu itu kamu udah perawan waktu itu, kamu udah ngelepasin perawanannya sama bapak-bapak itu? Kayaknya pertama deh. Saya ngelakukan pertama kali. Jadi kamu waktu itu, mohon maaf kamu ditusuk lah ya, boleh dikata. Gak sakit, Wak? Aduh, Hah? sakit. Gila ya. Terus kamu gimana? Terus apa orang rumah nggak nanya? Terus kamu kalau jalan tapi itu lama-lama endol. no, enggak. Oh guys, ini ada beberapa ya. Oke. Terus tapi maksudnya itu orang rumah nggak ngelihat perubahan kamu, terus nggak menegur kamu, karena kamu kan, karena udah terbiasa itu kali ya. Terus gimana dengan lingkungan setempat kamu atau di kampung kamu? Nah, kalau di lingkungan saya itu biasa aja kayak orang-orang cowok pada umumnya. Walaupun saya itu ditahu lebih ke feminim kan. Tapi saya walaupun saya feminim bukan berarti saya harus pakai baju perempuan di kampung, bukan harus pakai rok, nggak harus pakai lipstick, pakai alis, enggak. Jadi ya udah sewajar laki-laki tapi lebih feminim kayak gitu. Jadi kamu intinya pecah perawan itu sebenarnya itu pada waktu itu, sorry ya, waktu itu udah waktu dengan bapak itu ya, waktu itu sekitar SMA lah ya, masih awal-awal umur belasan tahun. Terus kemudian kalau aku boleh tahu juga, ketika itu terus kamu mulai memutuskan untuk dress up full seperti sekarang ini, itu kapan? Pasti ada pertentangan dong dengan keluarga gitu kan? Berawal dulu kan kamu pasti nggak setelah lulus SMA itu saya itu berhenti 1 tahun untuk melanjutkan ke kuliah. Nah, jadi kuliah setelah istirahat 1 tahun saya kuliah tuh berangkat ke Lombok. Oh, kuliahnya di sini ya, di mana? Di IKIP. Oh, IKIP, oke. Jadi saya lulus 2006, istirahat. OMG, berarti kamu masih muda banget. Iya, sekarang 30, mau ke 32. Oke lah, still young lah. Oke, terus lanjut. Jadi dari situ setelah di Mataram kuliah ya ada problema keluarga kayak broken home kayak gitu. Saya memutuskan untuk berhenti kuliah. Berhenti minta izin sama ibu untuk berhenti kuliah. Dan waktu itu keputusannya yang sangat berat. Research lah ya, sampai orang tua nangis kayak gitu ya. Terus kamu gimana perasaannya? Nah, jadi waktu itu nggak apa-apa, ini kan bisa didengar orang tua, bisa orang belajar kan? Nah, jadi itu karena waktu itu saya nggak mau ngerepotkan orang tua saya, terutama mama saya. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dan sempat saya frustasi, bingung mau kemana, mau cari kerjaan juga susah karena emang waktu itu saya belum tahu kan Mataram itu kayak gimana, seperti apa, cari kerja di mana.
pekerjaan apa yang cocok buat saya itu belum saya tahu. Nah, Terus? jadi waktu itu ada teman saya yang buka salon. Teman saya yang buka salon. Kenalkah diriku? Kenal. Kenal. Siapa itu? Kenal. Dong. Siapa itu? Gak apa-apa sebut namanya. Gak apa-apa sebutin namanya. Inisialnya nama panggungnya Vicky. Oh tahu, kenal. Dia sekarang di Surabaya kan, di Sukses. Kemarin waktu ada acara Perwira punya apa tuh, Perwira Wedding Expo, dia hadir. Vicky, she's more like gorgeous ya, karena dia terus. Jadi hampir setiap hari sih dia main ke kos. Jadi mungkin karena dia lihat saya di kos-kos terus, dia diajak main-main ke salonnya dia. Ya. Jadi diajarin dari awal cuci rambut orang harus berani. Ya udah dari situ saya ternyata kenal sama Vicky. I Dari see. situ. Actually dia merupakan teman aku juga, teman peganganku. Ya. Kalau ingat-ingat zaman dulu emang kayak ada sedikit sedih ya, bittersweet memory, tapi masa lalu adalah sebuah pembelajaran. Ya. Terus. Nah, dari situ saya tahu yang namanya make up, yang namanya lipstick, yang namanya rambut palsu, wig kayak gitu, baju-baju perempuan, feminim, gaun apa segala macam, terus kafe, tongkrongan, minuman di situ. Nah, dari situ berjalannya waktu, hampir tiap hari jadinya pakai baju-baju dress kayak gitu. Oke. Dari situ dan tahu pekerjaan salon itu seperti apa. Oke, terus kalau menurut kamu pernah nggak sih kamu ngerasa bahwa kenapa sih aku dijadikan kayak gini, kayak it's like nggak adil, terus kayak unfair, seperti nggak adil Tuhan, kenapa? Terus kedua, ketika kamu pasti kan nggak pernah, kamu pasti dibully nggak sih? Pernah nggak ngalamin pembulian, dibilangin bencong lah, dibilangin kalau bencong bahasa Sumbawanya apa sih? Cala itu datang seperti itu di mana anak kecil. Bagaimana perasaan kamu pada waktu itu ya? Kalau sekarang mungkin udah kebal kali ya, tapi pada waktu kecil kan pasti ada something hurt ya. Oke. Pertama, kalau untuk menyalahkan siapapun saya nggak pernah menyalahkan Hebat lu ya. saya, mau menyalahkan orang tua saya, apalagi mau menyalahkan Tuhan, enggak. Tapi kamu nggak pernah sudah terbesit dalam pikiran kenapa saya. Ya gitu? Kenapa ya nggak? Nggak mungkin Ya lah lu udah. nggak bilang kayak gitu. Biasanya bilang, ih kenapa ya Ton? Bukan, kita tanya kenapa, bukan berarti kita menyalahkan. Oh loh iya ya. Kalau Gitu ya. kalau cuman apa ya? Kalau untuk terus menyalahkan siapapun enggak. Nggak, cuman pernah nggak ada kenapa gitu? Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah nggak itu kenapa harus gue? Gitu. Kenapa harus aku? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Kamu nangis seperti itu ya kan? Itu soalnya banyak yang ketika saya bercerita tentang itu most of orang-orang yang mengalami pergumulan seperti itu pasti akan seperti itu mengalami. Terus kalau untuk dibully itu hal yang sangat menguras emosi deh, karena mungkin hampir Pernah nggak setiap nangis? saya keluar Di dalam kesendirianmu Nangis. pernah nggak nangis? Di dalam kesendirian? pernah. Jadi itu kayaknya kenapa saya nangis, kayak ruang gerak saya itu nggak bebas kayak gitu. Jadi kayak saya keluar dari pintu rumah tempat saya tinggal aja dulu, kayak udah banci, bencong apa, jadi saya lemah di situ dan akhirnya lama kelamaan karena ya udah deh ngapain urus yang gitu kayak gitu. Saya juga begini ndak bukan yang mau merugiin mereka atau apa, tapi emosi kadang-kadang saya balas cacian mereka itu. Itu kebanyakan waktu di Sumbawa ya?
Nah, kalau enggak. Waktu di Banyakan Lombok di sini. Oh. Kalau di kampung saya nggak ada deh yang ngomong kayak gitu. Kebanyakan justru di Lombok ini. Banyakan di Lombok. Oke. Pasti itu. Terus kalau kamu punya duit banyak, ya kan? Apakah kamu mau apakah kamu mengubah identitas kamu sebagai transgender atau mengubah gender kamu? Oke, duit banyak ya. If you have a lot of money, bunch of money, then kalau ada pilihan, if you want to choose to change your gender atau nggak usah, gue tetap aja kayak gini. Nggak usah, gue tetap aja kayak gini. Nah, jadi mungkin Mas Bayu udah ke berapa ribu orang yang gue tanya ya, betul ya, betul. Saya, dan tetap saya bilang, walaupun kamu yang ngebiayain saya, terus kasih saya pilihan untuk merubah apapun dari tubuh saya nggak akan mau. Walaupun so ini original semua ya wajah ya, nggak ada yang nggak dipermak-permak. Jadi karena saya mikirnya ke depannya ya, mungkin 2 atau 3 tahun oke lah saya menikmati kan perubahan tubuh saya, saya ngedapatkan semua apa yang saya mau dengan perubahan itu. Jadi nanti di saat saya kembali ke keluarga saya, saya kembali ke keluarga saya pasti akan di situ akan saya pertanggungjawabkan semuanya. Keluarga maksudnya? Ke Tuhan atau yang ke keluarga kamu? Saya ke keluarga dulu. Saya enggak perubahannya. Oh, perubahanmu. Ya saya lebih ke udah saya rubah, tapi nanti pas di depan orang tua saya, depan kakak saya itu yang terberat. Jadi di situ saya mikir ngapain kayak gitu. Nah, aku mau tanya nih, apakah ada keinginan untuk to be a real man, menjadi laki-laki, terus kemudian mengikuti sesuai dengan fitrahmu? Karena pasti ya kita kan punya agama, dan pasti kita akan ada masa-masa yang kita bagi waktu puasa, mungkin sedih seperti itu. Apakah ada keinginan sih kamu, aku kepingin deh kembali seperti fitrahku dan kepingin laki dan kembali ke laki-laki sejati? Kalau kepingin pastilah ya, karena emang udah kodratnya kita laki-laki. Jangan sedih. Allah.